Saya adalah putri sulung dari keluarga bangsawan di Abu Dhabi. Pada usia 22 tahun, saya datang ke Indonesia sebagai mahasiswa pertukaran pelajar di Universitas Indonesia. Saat itu, saya percaya bahwa hidup saya sudah digariskan sejak lahir. Saya tidak diperbolehkan memilih cinta, pernikahan, atau bahkan teman tanpa izin dari keluarga saya. Namun, pada musim semi tahun 2025, di depan sebuah minimarket di kawasan Blok M, Jakarta, ketika 3 pria warga asing yang mabuk mencoba menarik hijab saya, segalanya berubah. Saat semua orang memalingkan wajah, hanya satu pria Indonesia yang berdiri menghalangi mereka, Putra Wijaya, seorang taruna Akademi Kepolisian, Akpol. Dialah penyelamat saya, dan kelak, dialah yang menjadi ayah dari anak-anak saya. Yang lebih mengejutkan adalah orang tua bangsawan saya, yang awalnya menentang keras hubungan kami. Pada akhirnya menggenggam tangan Putra sambil menangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Video ini adalah penuturan ulang kisah kami. Sukai dan berlanggananlah untuk keberuntungan. Tinggalkan pesan di kolom komentar dari mana Anda menonton. Nama saya Nora Alnayan. Pada usia 22 tahun di musim gugur 2024, saya tumbuh besar di dalam kediaman kerajaan dekat Corniche di Abu Dhabi. Saya datang ke Indonesia sebagai mahasiswa pertukaran di Departemen Diplomasi Internasional Universitas Indonesia. Ini adalah keputusan yang diperhitungkan demi citra keluarga kami dan untuk pertukaran internasional. Saya merasa seolah-olah ini adalah pilihan saya, padahal tidak. Sejak kecil, saya dibesarkan dengan keyakinan bahwa kehormatan keluarga adalah hidup saya, dan harapan keluarga selalu di atas keinginan pribadi saya. Lahir sebagai putri sulung bangsawan disebut sebagai anugerah. Namun bagi saya, itu adalah beban berat seumur hidup. Saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya merasa gugup. Saya mendengar bahwa Indonesia adalah negara yang sopan dan aman. Namun, saya tidak tahu bagaimana orang-orang akan memandang seorang wanita berhijab. Malam itu, saat saya merapikan barang-barang di asrama di Depok, sambil memandangi lampu-lampu kota dari balik jendela, saya tidak menyangka bahwa takdir saya akan berubah sepenuhnya di sini. Saya gugup di kelas pertama. Mahasiswa lain sangat ramah, tetapi banyak juga yang bertanya-tanya, "Dari mana asalmu? Mengapa kamu memakai hijab? Apakah kamu hanya makan makanan halal?" Pertanyaan-pertanyaan itu berada di antara rasa ingin tahu yang ramah dan perasaan menjadi orang asing. Meskipun saya selalu menjelaskan dengan sopan, di dalam hati saya merasa lelah. Sangat sulit mencari menu halal yang sesuai di kantin kampus dan tidak ada tempat yang memadai untuk beribadah dengan tenang. Tempo Jakarta yang cepat, jarak yang samar di antara orang-orang, bahkan berbagai nada bicara yang berbeda. Semuanya baru bagi saya. Saya merasa semakin kesepian karena saya menyembunyikan identitas saya sebagai bangsawan Abu Dhabi. Orang-orang yang mengetahui identitas saya biasanya selalu berhati-hati, tetapi di sini saya hanyalah mahasiswa asing biasa. Kadang saya merasa bebas, namun kadang saya tidak tahan dengan kesepian itu. Setiap malam, saya duduk sendirian di kamar dan menangis, memikirkan mengapa saya harus menjelaskan begitu banyak hal. Saat menelepon keluarga, saya berbohong bahwa semuanya baik-baik saja. Saya tidak boleh menunjukkan kelemahan. Saya diajarkan bahwa seorang bangsawan tidak boleh menundukkan kepala. 2 bulan berlalu. Sedikit demi sedikit saya berpura-pura beradaptasi. Tetapi di dalam hati, saya semakin sedih. Saya punya teman, tetapi saya tidak bisa membagikan perasaan saya yang sebenarnya. Dan meskipun para dosen sangat baik, mereka tidak memahami kesepian budaya saya. Suatu Jumat malam, setelah pertemuan kelompok untuk sebuah proyek, saya pergi ke daerah Jakarta Selatan. Setelah makan bersama teman kelompok dan berpamitan, saya menunggu taksi di depan sebuah minimarket. Saat itu sekitar jam 11 malam, jalanan masih ramai dengan lampu-lampu neon yang berkedip. Saat itulah, saya mencium bau alkohol. Saya menoleh dan melihat 3 pria asing tersenyum ke arah saya. Saya punya firasat buruk. Mereka mendekat. "Hello, where are you from?" tanya mereka dalam bahasa Inggris. Saya menjawab singkat dan berbalik. Namun, mereka tidak berhenti. "Mengapa kamu memakai itu? Bahkan di Indonesia yang panas ini?" Salah satu dari mereka menunjuk hijab saya dan tertawa. Bukankah pria Indonesia bertanya-tanya apa di baliknya? Yang lain terkekeh.
Saya mundur. "Pergilah," kata saya dalam bahasa Inggris. Namun mereka malah semakin mendekat hingga salah satu dari mereka meraih bahu saya. Saya ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ada orang di sekitar, tetapi tidak ada yang berani ikut campur. Pada saat itu, saya merasakan ketakutan karena sendirian. Keputusasaan bahwa tidak ada yang akan melindungi saya di tengah kota asing ini menyelimuti saya. Tiba-tiba, seorang pria menghalangi mereka. Dia adalah seorang pria Indonesia yang tinggi dengan bahu yang lebar. Dia berkata dengan suara rendah dan tegas, "Lepaskan tangan kalian sekarang juga." Saya terpaku mendengar suaranya, bukan karena takut, tetapi karena rasa lega bahwa ada yang melindungi saya. Siapakah pria ini? Dia adalah Putra Wijaya, 25 tahun, seorang taruna tingkat akhir dari Akademi Kepolisian. Saya tidak tahu identitasnya saat itu, tetapi saya mengetahuinya kemudian. Putra tidak emosional. Dia tenang namun sangat kokoh. "Apa yang kalian lakukan adalah penistaan agama dan merupakan tindak kriminal yang nyata," katanya dengan sangat jelas, mencampurkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pria-pria mabuk itu awalnya tertawa. "Apa, polisi? Kami hanya bercanda." Namun Putra tidak bergeming. Dia mengeluarkan ponselnya, menelepon kantor polisi setempat, dan menunjuk ke arah CCTV di sekitar, mengatakan bahwa semuanya terekam. Akhirnya, mereka pergi sambil mengumpat. Kaki saya gemetar, dan saya duduk di kursi depan minimarket. Tangan saya dingin, dan saya kesulitan bernapas. Putra mendekati saya, tetapi dia tidak sembarangan menyentuh tangan saya. "Apakah Anda baik-baik saja?" tanyanya. Saya mengangguk, meskipun sejujurnya saya tidak baik-baik saja. "Jika Anda butuh sapu tangan, saya bisa memberikannya. Tetapi apakah Anda bisa menggunakannya sendiri?" Saya terkejut dengan kata-katanya. Dia memahami budaya saya. Dia tahu betapa sensitifnya bagi seorang pria untuk menyentuh wanita berhijab. "Terima kasih," kata saya. Putra masuk ke minimarket dan membeli wedang jahe hangat. "Minumlah ini akan membantu Anda tenang." Saya mengambil kaleng itu dan meminumnya. Rasa hangat dan manis menjalar di mulut saya dan perasaan saya sedikit membaik. "Jika Anda ingin melaporkan kejadian ini, saya akan menemani Anda sampai selesai," kata Putra. "Tidak perlu, terima kasih. Saya hanya ingin pulang. Jika Anda kesulitan pulang sendiri, saya akan menemani sampai Anda naik taksi." Dia benar-benar berdiri di samping saya sampai saya masuk ke dalam taksi. Sebelum mobil berjalan, saya menurunkan jendela dan bertanya, "Siapa nama Anda?" "Putra Wijaya." "Terima kasih, Putra." Taksi mulai berjalan, dan saya menatapnya dari kaca belakang. Dia melambai sebagai salam perpisahan. Tatapan pemuda Indonesia yang kuat namun tidak kasar, tegas namun tidak sombong itu menetap di lubuk hati saya. Setelah kembali ke asrama, saya tidak bisa tidur lama. Ada rasa takut dari malam itu, tetapi saya terus mengingat Putra Wijaya. Beberapa hari kemudian, ada seminar pertukaran internasional di universitas. Itu adalah sesi edukasi keselamatan bagi mahasiswa asing dan saya wajib hadir. Saat memasuki aula kuliah, saya melihat pemandangan yang tidak dipercaya. Putra Wijaya ada di depan. Dia adalah presenter sebagai perwakilan taruna dari Akademi Kepolisian yang bekerja sama dengan universitas. Bagi semua mahasiswa asing, Indonesia adalah negara yang aman. Namun, Anda tetap harus berhati-hati, terutama di malam hari dan di dekat tempat hiburan. Suaranya tenang namun berwibawa. Setelah presentasi, Putra melihat saya dan tampak terkejut. Setelah seminar selesai, kami berpapasan di koridor. "Kita bertemu lagi," kata Putra. Dia tersenyum. "Hati-hati." "Iya, saya mendengar presentasi Anda sangat bagus. Setelah hari itu, apakah Anda baik-baik saja?" "Iya, terima kasih berkat Anda." Kami berdiri sejenak dalam suasana canggung. Namun anehnya, itu tidak mengganggu. "Jika Anda punya waktu, apakah Anda ingin minum kopi?" tanya Putra. "Ada kafe yang tenang dekat universitas." Saya ragu-ragu. Seorang anak bangsawan tidak boleh sembarangan bertemu pria. Namun, tidak ada niat buruk di matanya. "Baiklah," jawab saya. Kami pergi ke kafe kecil di belakang gerbang universitas. Tempatnya sunyi dan tidak banyak orang. Putra menyodorkan menu dan saya memesan teh herbal. Saya berasal dari Yogyakarta. Saya orang daerah,
Putra memperkenalkan diri. Saya belajar di Akpol dan berencana bekerja sebagai abdi negara setelah lulus. Mengapa Anda ingin menjadi polisi? Tanya saya. Untuk melindungi sesama. Saya ingin hidup dengan keadilan. Jawabannya sederhana, namun jujur. Saya juga bercerita sedikit tentang diri saya. Saya menyembunyikan identitas bangsawan saya dan hanya mengatakan bahwa saya dari Timur Tengah dan belajar diplomasi internasional. Putra sangat tertarik dengan budaya saya dan bertanya dengan penuh hormat. Hijab bukan paksaan, melainkan pilihan. Jelas saya, ini adalah cara saya menjaga keyakinan saya. Saya mengerti, Putra mengangguk. Setiap budaya memiliki makna yang dalam. Sejak itu, sesekali kami bertemu di universitas dan saling menyapa singkat. Kami sering bertemu secara tidak sengaja di perpustakaan, di acara kampus, dan saat tur museum di akhir pekan. Apakah itu hanya kebetulan? Atau kami memang saling mencari? Suatu hari, Putra menawarkan diri membantu saya belajar bahasa Indonesia. Saya akan membantu Anda belajar bahasa Indonesia. Sebagai gantinya Anda membantu proyek diplomasi saya. Saya menerima tawaran itu, dan kami mulai bertemu 2 kali seminggu. Kami belajar di kafe, perpustakaan, dan kadang di kawasan kota tua. Putra sangat sabar dan tidak menertawakan saya meskipun saya salah bicara. Saya bercerita padanya tentang budaya diplomatik Timur Tengah dan protokol kerajaan. Saya tidak bilang saya bangsawan, tetapi sedikit demi sedikit saya membuka dunia yang saya ketahui. Dengan cara itu, kami perlahan menjadi dekat. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan yang tumbuh, tetapi saya tidak ingin mengakuinya. Namun kedamaian ini tidak bertahan lama. Ada yang mengawasi saya. Di awal semester baru tahun 2025, muncul orang yang tidak asing di sekitar saya. Ethan Howard, 24 tahun, mahasiswa pertukaran keturunan Inggris Lebanon. Dia datang ke Jakarta dalam program Pasca Sarjana Internasional dan menarik perhatian banyak orang karena penampilannya yang halus dan bahasanya yang fasih. Suatu hari, Ethan mendekati saya di lounge universitas. "Hai Nora, saya Ethan. Kamu dari Timur Tengah, kan?" Dia berbicara dalam bahasa Arab dan saya merasa senang. Sudah lama saya tidak bertemu orang dari budaya yang sama. "Iya, benar. Saya senang bertemu denganmu. Saya juga punya darah Lebanon, jadi saya tahu budaya kita. Apakah kamu merasa kesulitan di sini?" Ethan sangat baik, tetapi ada perasaan bahwa dia mencampuri urusan saya. Dia sering menawari saya makan dan memperkenalkan restoran Timur Tengah. Awalnya saya berterima kasih, tetapi lama-lama itu menjadi beban. "Nora, apakah kamu mengenal pria Indonesia itu?" tanya Ethan suatu hari. "Iya, saya punya teman. Namanya Putra Wijaya." "Putra Wijaya ya?" Saya terkejut. "Bagaimana kamu tahu? Universitas ini kecil, semua orang tahu. Tapi sejujurnya, pria Indonesia biasa tidak akan bisa mengimbangi wanita sepertimu." "Apa maksudmu? Kamu berasal dari keluarga spesial, kan?" "Putra Wijaya hanyalah mahasiswa biasa dari daerah. Budayanya berbeda, dan kalian tidak berada di level yang sama." Saya marah mendengar kata-kata Ethan. "Level? Kamu tidak boleh menilai seseorang seperti itu." Saya hanya mengatakan kenyataan. Pada akhirnya, kamu akan menikah dengan pria dari budayamu sendiri. Pria Indonesia itu hanyalah pengalaman unik sementara. Saya berdiri. Saya pergi dulu. Ethan tersenyum dan berkata, "Pikirkanlah baik-baik. Apakah saya salah?" Sejak itu, Ethan semakin memaksa. Jika berpapasan di koridor, dia sengaja menghina Putra dan menandai saya di media sosial. Berpura-pura kami sangat dekat. Dia bahkan mengambil foto saya dan Putra diam-diam saat kami bersama dan mengunggahnya di komunitas universitas. Putri Timur Tengah berkencan dengan taruna daerah Indonesia. Banyak komentar muncul. Putra bilang jangan memedulikannya. Tetapi saya gugup. Tidak hanya Ethan, muncul juga orang yang tidak diinginkan dari pihak Indonesia. Ibu Ratnasari, 39 tahun. Seorang praktisi hukum yang mengelola urusan di Yayasan Pertukaran Kerajaan. Dia tinggal di Jakarta Selatan dan merupakan putri dari pengacara ternama. Dia mengetahui tentang saya melalui pekerjaannya di acara internasional yang berhubungan dengan keluarga bangsawan Abu Dhabi. Dan suatu hari dia menghubungi saya.
Putri Nora, bagaimana hidup Anda di Indonesia? Dia tahu identitas saya. Baik-baik saja. Saya dengar Anda dekat dengan seorang taruna Akpol. Iya, dia teman saya. Sejujurnya Putra Wijaya adalah orang baik, tapi dia tidak cocok untuk putri seperti Anda. Keluarganya biasa saja, dan dia tidak punya latar belakang. Ibu Ratna tersenyum. Saya akan memperkenalkan Anda pada anak-anak pengusaha kaya, anak-anak politisi. Mereka lebih cocok dengan posisi Anda. Saya lebih melihat orangnya daripada posisinya, tegas saya. Benarkah? Tapi pada akhirnya, keluarga bangsawan bergerak berdasarkan posisi. Anda juga tahu itu, Putri. Kata-kata Ibu Ratna sangat tajam mengenai titik kelemahan saya. Saya adalah bangsawan, dan pada akhirnya, saya tidak bisa melakukan apapun tanpa izin keluarga. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna mengundang saya ke restoran mewah dekat SCBD. Ada beberapa anak dari keluarga kaya yang ikut, dan mereka memperlakukan saya sebagai bangsawan. Secara lahiriah mereka sopan, tetapi saya merasa mereka melihat saya sebagai tiket untuk koneksi dan kehormatan. Putri Nora akan menjadi kehormatan besar jika Anda mengundang perusahaan kami ke acara kerajaan. Putri, bisakah Anda merekomendasikan peluang investasi di Abu Dhabi? Minat mereka bukan pada saya sebagai manusia, melainkan pada identitas saya. Saya berdiri dan pergi. Ibu Ratna mengikuti saya. Mengapa Anda seperti ini? Saya bukan barang. Saya tidak ingin dimanfaatkan. Bukan dimanfaatkan, tapi kerjasama. Indonesia juga perlu menjalin hubungan yang benar untuk bertahan. Anda harus tahu kenyataannya, Putri. Saya berbalik dan berkata, saya yang akan menciptakan kenyataan saya sendiri. Namun setelah pulang, saya merasa cemas. Ethan memfitnah Putra dan Ibu Ratna mencoba memanfaatkan identitas saya. Dua sosok ini menyulitkan saya dengan berbagai cara. Putra tahu semua ini. Atau haruskah saya menanggungnya sendiri? Malam itu, saya menerima pesan dari Putra. Ada waktu besok, ada yang ingin aku sampaikan. Jantung saya berdegup kencang. Apa yang akan dia katakan? Malam berikutnya, kami bertemu di Monumen Nasional, Monas. Angin malam berembus tenang. Kami berjalan berdampingan cukup lama tanpa bicara. Nora, Putra, yang pertama bicara. Iya, aku menyukaimu, Nora. Rasanya jantung saya berhenti. Saya sudah tahu, tetapi berbeda ketika mendengarnya langsung. Sejak pertama kali melihatmu, hatiku tergerak. Di tengah situasi bahaya itu, kamu gemetar sendirian tetapi tatapanmu tetap kuat. Aku terus mengingat bayangan itu. Putra melanjutkan, aku tahu aku orang biasa, dan kamu orang yang spesial. Keluarga kita berbeda, budaya kita berbeda, dan mungkin sulit bagiku untuk memilikimu. Tapi satu hal yang aku yakini, aku tidak melihatmu sebagai sebuah status. Aku melihatmu sebagai seorang manusia. Saya menangis. Ini pertama kalinya seseorang dengan tulus mengatakan hal ini kepada saya. Bahkan setelah tahu siapa saya, kamu tidak perlu menerima perasaanku sekarang, Nora. Aku hanya ingin kamu tahu. Saya menatapnya. Matanya penuh kejujuran. Aku juga, kata saya. Aku juga menyukaimu, Putra. Awalnya ini rasa terima kasih, tapi perlahan menjadi lebih dalam. Tapi aku takut, keluargaku tidak akan pernah mengizinkan cinta ini. Kalau begitu, kita akan mencoba meyakinkan mereka. Tidak mudah. Putri sulung bangsawan tidak bisa hidup berdasarkan perasaan pribadi. Saya punya tanggung jawab. Bukankah tanggung jawab bukan berarti menyerahkan kebahagiaan? Mendengar itu, saya menangis lagi. Dia bertanya dengan hati-hati, bolehkah aku memelukmu? Saya mengangguk dan Putra memeluk saya, hangat dan aman. Sejak itu, kami menjadi sepasang kekasih. Namun itu adalah hubungan rahasia. Identitas saya tidak boleh terbongkar dan terlalu dini untuk melapor ke keluarga. Kami hanya bertemu di tempat-tempat sunyi di luar Jakarta, di kafe-kafe tersembunyi di sudut kota. Putra selalu menghormati budaya saya. Saat memegang tangan saya, dia meminta izin terlebih dahulu, dan kami tidak pernah bermesraan di depan umum. Apakah aku terlalu berhati-hati? Tanya Putra suatu hari. Tidak, terima kasih. Perhatianmu membuatku tenang. Aku bahagia. Untuk pertama kalinya, saya mencintai sesuai keinginan saya sendiri. Namun, Ethan dan Ibu Ratna tidak berhenti. Ethan terus menyebar rumor di kampus, dan Ibu Ratna diam-diam menghubungi keluarga kerajaan.
melaporkan kehidupan saya di Indonesia. Suatu hari, saya menerima telepon dari Abu Dhabi, dari ayah saya. "Nuora, apakah benar kamu punya kekasih di Indonesia?" Wajah saya pucat. Jawab, "Benar, iya, benar ayah." Terjadi keheningan. Keheningan yang panjang dan berat. "Nuara, kamu adalah putri sulung bangsawan. Kamu harus hidup dengan tanggung jawab, bukan perasaan pribadi. Hentikan hubungan itu segera. Ayah, Putra adalah orang baik. Dia menghormati saya dan dia tulus kepada saya. Itu tidak penting. Kehormatan keluarga adalah yang utama. Apakah seorang pria Indonesia bisa memahami hidup kita? Bangsawan, Putra bisa ayah, tidak. Pulanglah. Segera kembali ke Abu Dhabi." Telepon terputus. Saya duduk dan menangis. Saya menelepon Putra. Ayah sudah tahu, dia menyuruhku pulang. Dengan tenang Putra berkata, "Aku akan bicara langsung dengannya." "Tidak bisa, ayah tidak akan pernah setuju. Meskipun begitu, kita harus mencoba. Aku akan menunjukkan padanya betapa tulusnya aku." 1 minggu kemudian, ayah saya tiba di Indonesia. Beliau menginap di hotel mewah di Jakarta Pusat dan mengizinkan pertemuan dengan Putra. Saya takut. Ayah saya sangat tegas dan tidak berkompromi. Pertemuan terjadi di lounge hotel. Putra memakai kemeja batik dan wajahnya tampak gugup. Ayah saya bertanya dengan dingin, "Putra Wijaya, benarkah kamu pemuda yang berkencan dengan putriku?" "Benar, Tuan." "Apakah kamu tahu siapa putriku?" "Iya, beliau adalah putri sulung bangsawan." "Meskipun tahu, kamu tetap berani berkencan?" Putra tidak menunduk. Bukan karena berani, tapi karena cinta yang tulus. Mata ayah saya menyipit. "Cinta? Apakah kamu tahu kehidupan bangsawan? Protokol, tanggung jawab, hubungan internasional. Semuanya rumit. Bisakah pemuda biasa sepertimu mengatasinya?" "Saya akan mempelajari apa yang belum saya ketahui. Tapi ada satu hal yang pasti. Saya mencintai Nuora bukan sebagai status, tapi sebagai manusia." Ayah saya terkekeh. "Sebagai manusia? Menurutmu bangsawan bergerak berdasarkan kata-kata romantis seperti itu?" "Tidak, Tuan. Tapi saya percaya bahwa kebahagiaan Nuora lebih penting daripada kehormatan keluarga." Ayah saya berdiri. "Tidak, Nuora, kamu pulang ke Abu Dhabi minggu depan." Saya menangis dan memohon, "Ayah, tolong. Ini adalah perintah." Putra kembali bicara. "Ujilah saya. Saya akan membuktikan betapa tulusnya saya." Ayah saya menjawab dingin, "Baik, buktikan. Tapi jika kamu gagal, tinggalkan Indonesia selamanya." "Bagaimana caranya kamu membuktikan ini?" Ayah saya memberi Putra waktu 1 bulan. "Dalam 1 bulan, buktikan bahwa kamu layak menjadi menantu bangsawan. Tunjukkan bahwa kamu memahami budaya kami dan bisa bertanggung jawab." Putra menerima tantangan itu. Saya sangat cemas. Standar ayah saya sangat tinggi, dan Putra tidak tahu banyak tentang budaya Timur Tengah, namun dia tidak menyerah. Putra meminjam selusin buku tentang sejarah Timur Tengah, budaya Islam, dan protokol kerajaan dari perpustakaan. Dia belajar sampai larut malam setiap hari, dan mulai belajar bahasa Arab dasar. "Kamu tidak perlu melakukan ini," kata saya. "Kamu kelelahan." "Tidak apa-apa. Segalanya akan kulakukan demi Nuora." Putra mengunjungi Masjid Istiqlal di Jakarta. Dia bertemu dengan seorang imam di pusat kebudayaan Islam dan belajar tentang adat istiadat serta cara beribadah. Tujuannya bukan untuk berpura-pura, melainkan usaha untuk memahami dan menghormati budaya saya. Ayah saya memantau semua proses ini. Cara Putra belajar, kunjungannya ke masjid, dan salamnya dalam bahasa Arab. Suatu hari, ayah saya memanggil Putra lagi. "Aku mengakui usahamu. Aku juga merasakan ketulusanmu, tapi aku tetap belum bisa mengizinkan." Wajah Putra pucat. "Mengapa, Tuan? Kamu masih terlalu muda, dan masa depanmu belum pasti. Kamu bilang akan jadi polisi, tapi itu tidak cukup untuk menjamin masa depan Nuora. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan?" "Aku ingin bertemu keluargamu. Aku ingin memastikan apakah orang tuamu akan merestui pernikahan ini." Saya terkejut karena orang tua Putra bahkan belum mengenal saya secara resmi. Setelah kembali, Putra berpikir keras. "Aku harus bicara dengan ibu, tapi ini tidak akan mudah." "Mengapa?"
Ibu sangat menjunjung tinggi tradisi Jawa. Mungkin sulit baginya menerima menantu asing. Beberapa hari kemudian, Putra pulang ke rumahnya di Yogyakarta. Saya ikut bersamanya. Rumah Putra kecil tapi sangat bersih. Ada pohon mangga di halaman dan suasana asri. Ibunya keluar, wanita paruh baya mengenakan kebaya sederhana. "Putra, kamu datang." "Bu, ini pacar saya, Nora." Wajah ibunya pucat. "Pacar? Orang asing?" "Iya, Bu. Dia dari Timur Tengah." Ibunya menatap saya dari kepala sampai kaki. Hijab, pakaian yang berbeda, wajah yang tidak familiar. "Masuklah." Suara ibunya dingin. Kami duduk di ruang tamu. Ibunya menyajikan teh, tetapi suasananya berat. "Putra, apa yang kamu pikirkan? Mengapa membawa wanita asing?" "Bu, Nuora adalah orang baik." "Orang baik? Bagaimana dengan tradisi keluarga kita? Apakah dia tahu budaya kita?" Saya bicara dengan hati-hati. "Ibu, saya akan belajar. Saya akan menghormati budaya Indonesia." "Bukan hanya belajar, ini soal darah dan cara berpikir." Ibunya tetap teguh. Putra berkata, "Bu, saya mencintai Nora. Saya ingin menikahinya." "Tidak, sekali-kali tidak." Ibunya berdiri. Saya menangis. Saya ditolak di Abu Dhabi dan sekarang ditolak di Indonesia. Apakah cinta kami akan terwujud? Ibunya Putra sangat keras kepala. Berhari-hari diajak bicara, dia tetap tidak membuka hatinya. "Putra, kamu anak satu-satunya. Kamu harus meneruskan tradisi kita. Jika menikah dengan wanita asing, siapa yang akan menjaga adat?" "Bu, Nora juga akan belajar." "Bukan soal itu. Jika hati berbeda tidak ada gunanya." Saya mencoba memahami ibunya Putra. Dia adalah orang yang seumur hidup menjaga tradisi. Namun, hati saya sakit. Setelah kembali ke Jakarta, situasi semakin parah. Itan dan Ibu Ratna tidak melewatkan kesempatan. Itan menyebar fitnah di kampus bahwa saya ditolak oleh keluarga Putra karena saya bermasalah. Ibu Ratna lebih kejam lagi. Dia menemui ibunya Putra di Yogyakarta dan berbohong. "Ibu, sejujurnya Nuora bersembunyi di Indonesia karena masalah politik keluarga kerajaan. Jika Putra menikahinya, hidupnya akan hancur." Ibunya Putra percaya dan semakin keras. Dia menelepon Putra, "Putra, putuskan dia segera." Wanita itu bermasalah. "Apa yang ibu katakan?" "Katanya dia dibuang dari keluarganya. Dia hanya ingin memanfaatkanmu." "Itu tidak benar, Bu. Nora bukan orang seperti itu." Namun ibunya tidak mau mendengar. Saya putus asa. Kedua keluarga menolak kami dan rumor buruk terus beredar. Saya bertemu Putra dan menangis. "Maaf, aku menghancurkan hidupmu." "Tidak, jangan berkata begitu." Tapi ibu menolak dan ayah juga menolak. Apa yang harus kita lakukan? Putra memegang tangan saya. "Jangan menyerah, pasti ada jalan." Namun beberapa hari kemudian, saya merasakan sesuatu yang aneh pada tubuh saya. Mual, pusing, lemas. Awalnya saya pikir itu karena stres. Tapi menstruasi saya terlambat. Mungkinkah? Saya pergi ke apotek dan membeli alat tes kehamilan. Saya memeriksanya di kamar mandi asrama. Tangan saya gemetar. Saya menunggu 3 menit. Hasilnya, 2 garis. Saya hamil. Saya duduk di lantai. Pikiran saya kosong. Bagaimana ini terjadi? Benar kami memiliki hubungan, tapi saya tidak menyangka akan hamil secepat ini. Siapa yang harus saya beritahu? Putra? Orang tua saya? Berhari-hari saya menyendiri dan menderita. Mual saya semakin parah dan saya tidak bisa konsentrasi di kelas. Teman saya bertanya, "Nora, kamu pucat sekali. Apa kamu baik-baik saja?" "Iya, aku baik-baik saja." Padahal tidak. Kehormatan keluarga kerajaan, masa depan Putra, penolakan ibunya, rasanya semuanya akan runtuh sekaligus. Namun ada masalah yang lebih besar. Ibu Ratna secara diam-diam mendapatkan informasi medis saya. Dia menggunakan posisinya di yayasan untuk mengakses catatan medis. Dia mengetahui tentang kehamilan saya dan memberitahu Ethan. Ethan segera mengirim laporan palsu ke keluarga kerajaan Abu Dhabi. Putri Nuora hamil anak pria Indonesia, tetapi keluarga pria itu menolak pernikahan. Kehormatan Putri terancam. Beberapa hari kemudian, saya menerima telepon dari ayah saya. "Nora, kudengar kamu hamil. Benarkah?" Saya tidak bisa bicara.
Jawab, iya, benar ayah. Suara ayah saya mendingin. Segera pulang ke Abu Dhabi dan gugurkan kandungan itu. Ayah, tidak bisa. Ini perintah. Jika rumor menyebar bahwa anak bangsawan hamil sebelum menikah, keluarga kita akan malu. Tapi ini anak saya. Tidak, pulang. Telepon terputus. Saya menangis saat menelepon Putra. Putra, aku hamil. Putra terdiam sejenak, lalu bertanya, kamu di mana? Aku datang sekarang. 1 jam kemudian, Putra tiba di depan asrama. Melihatnya, saya langsung menangis. Maaf, aku tidak hati-hati. Tidak, ini tanggung jawabku. Putra memeluk saya. Nuora, aku akan menikahimu. Aku akan meyakinkan ibu. Aku pasti akan meyakinkan mereka. Ayah menyuruhku menggugurkannya. Aku tidak akan membiarkan itu. Ini anak kita. Aku akan bertanggung jawab. Tatapan Putra tidak goyah. Keesokan harinya, Putra secara resmi menghadap pimpinan di Akpol. Saya akan menikahi Nura. Saya akan bertanggung jawab atas anak ini. Ini bukan beban bagi saya, melainkan berkah. Universitas Gempar. Ethan tertawa. Pria itu bodoh. Hidupnya sudah berakhir. Namun Ibu Ratna terkejut. Dia tidak menyangka Putra akan seberani itu. Putra kembali menemui ibunya di Yogyakarta. Bu, saya akan menikahi Nora. Dia mengandung anak saya. Ibunya terkejut. Apa, ada anak? Iya, anak saya. Saya akan bertanggung jawab. Putra, kamu gila. Bagaimana dengan masa depanmu? Saya yang akan mengurus hidup saya. Tapi Nura dan anak ini adalah orang-orang yang harus saya lindungi. Ibunya menangis. Mengapa kamu begitu keras kepala? Bu, aku dengar ibu memilih ayah meskipun ditolak orang-orang sekitar dulu. Tapi ibu mempertahankannya sampai akhir kan? Aku juga akan melakukan hal yang sama. Ibunya menangis lama sekali, lalu berkata bahwa dia ke sini, bawa Nura ke sini. Beberapa hari kemudian, saya pergi ke Yogyakarta bersama Putra. Karena kehamilan masih dini, perut saya belum terlihat, tetapi saya sangat menderita karena mual. Ibunya Putra membuka pintu, ekspresinya masih kaku, tapi lebih lembut dari sebelumnya. Masuklah. Kami duduk di ruang tamu. Ibunya menyajikan minuman hangat, wedang jahe. Ini bagus untuk mual, minumlah. Saya meminumnya dengan penuh terima kasih. Ibunya berkata, Nura, saat pertama kali melihatmu, aku menolakmu karena aku takut. Aku takut kamu tidak akan mengerti budaya kami. Aku takut Putra akan kesulitan. Saya mengerti, Ibu. Saya juga takut. Tapi Putra bilang, pada saya seberapa keras dia berjuang dan betapa tulusnya dia. Ibunya memegang tangan saya. Aku senang, aku salah. Aku minta maaf. Saya menangis. Tidak apa-apa, Ibu. Saya akan berusaha lebih keras. Saya akan belajar budaya Indonesia, belajar tradisi, belajar cara membuat gudeg. Ibunya tersenyum. Pelan-pelan saja. Yang penting adalah hati. Sejak itu, ibunya menerima saya. Dia mengajari saya masakan Indonesia dan tradisi Jawa. Saya belajar dengan antusias. Meskipun saya melakukan kesalahan, saya tidak menyerah. Namun pihak Abu Dhabi tetap menjadi masalah. Ayah saya terus memaksa saya pulang dan para sesepuh kerajaan juga menolak saya. Suatu hari, ayah saya sendiri datang ke Indonesia, kali ini bersama ibu saya. Aku akan membawa Nuara pulang. Itu hal pertama yang dikatakan ayah saya. Putra berdiri tegak. Tidak bisa, Tuan. Nora adalah calon istri saya dan anak dalam kandungannya adalah anak saya. Kamu tidak punya hak. Nora adalah seorang wanita. Dia punya hak untuk bahagia. Ayah saya dan Putra saling berhadapan. Suasana penuh ketegangan. Pada saat itu, ibunya Putra keluar. Maafkan saya, tapi saya ingin bicara. Beliau berhenti di depan ayah saya. Saya adalah ibunda dari Putra Wijaya. Awalnya, saya juga menolak Nora. Tapi sekarang berbeda. Apa maksud Anda? Nora adalah orang baik. Dia berusaha keras belajar budaya kami, dan dia mencintai Putra dengan sepenuh hati. Dan Putra juga siap melindungi Nora. Ibunya melanjutkan, hanya karena dia bangsawan, apakah Anda akan merampas kebahagiaan anak Anda sendiri? Jika Anda orang tua, bukankah seharusnya Anda menginginkan kebahagiaan anak Anda? Wajah ayah saya menegang. Ibu saya berkata dalam bahasa Arab, sayang,
Kita juga menikah saat muda meskipun semua orang menolak. Nora juga punya hak yang sama. Tapi ini berbeda. Nora adalah putri sulung bangsawan. Sebelum dia jadi putri, dia adalah manusia. Ibu saya memegang tangan saya. Nora, apakah kamu benar-benar bahagia? Iya, Ibu. Saya sangat bahagia saat bersama Putra. Ibu saya menatap ayah saya. Sayang, mari percaya pada anak kita. Ayah saya terdiam cukup lama. Lalu dia menatap Putra. Putra, bisakah kamu melindungi putriku seumur hidup? Saya akan memberikan hidup saya untuk melindunginya. Bagaimana kamu akan membesarkan anak itu? Saya akan mengajari mereka budaya Indonesia dan Timur Tengah. Biarkan mereka belajar semua kebaikan dari kedua budaya ini. Ayah saya menghela napas panjang. Baik, aku izinkan. Tapi dengan syarat. Katakan, Tuan, 2 kali pernikahan. 1 pernikahan di Indonesia, 1 pernikahan di Abu Dhabi, dan anak-anak akan dibesarkan dengan menghormati kedua budaya. Saya janji. Putra membungkuk hormat. Saya tidak percaya. Ayah mengizinkannya. Saya menangis sambil memeluk ayah saya. Terima kasih, Ayah. Ayah memeluk saya balik. Berbahagialah, Nora. Pada Juni 2025, kami mengadakan upacara pertunangan kecil di Jakarta. Hanya kedua keluarga dan teman dekat yang hadir. Saya memakai kebaya modern, dan Putra memakai batik. Ethan dan Ibu Ratna tidak diundang. Rencana mereka terungkap dan universitas serta yayasan memberikan sanksi pada mereka. Saat tunangan, Putra berkata, Nora, aku akan mencintaimu dan melindungimu seumur hidup. Saya menjawab, aku juga. Aku akan tetap di sisimu seumur hidup. Bagaimana kehidupan pernikahan kami akan berlangsung? Setelah tunangan, saya fokus menjaga kehamilan. Dokter bilang, saya sehat, tapi harus hati-hati. Setiap hari Putra menjaga saya. Saat mual saya parah, dia mengusap punggung saya dan bergegas membeli makanan yang saya inginkan di tengah malam. Kamu terlalu repot, kata saya. Tidak, aku senang. Ibunya Putra juga sering ke Jakarta, memasakkan makanan bergizi untuk saya. Kamu harus membesarkan anak ini dengan sehat, kata beliau sambil memeluk saya. Ibu saya dari Abu Dhabi juga sering menelepon. Anakku, apakah kamu makan dengan baik? Iya, Ibu. Ibu mertua merawat saya dengan sangat baik. Syukurlah, kamu harus sehat. Saat usia kehamilan 5 bulan, kami mengetahui jenis kelaminnya. Anak perempuan, kata saya pada Putra. Anak kita. Putra menangis. Terima kasih, Nora. Terima kasih banyak. Kami memikirkan nama. Nama yang terdengar indah di Indonesia dan Arab. Harin, usul Putra. Dalam bahasa Jawa berarti berkah, bagus. Dan nama Arabnya Laila, berarti malam. Harin Laila. Nama yang indah. Pada September 2025, kami resmi menikah. Pertama, pernikahan di Jakarta. Saya memakai kebaya putih dan Putra memakai seragam Taruna Akpol. Tamu-tamu memberkati kami. Saat prosesi sungkeman, saya bersujud dengan tulus di kaki orang tua Putra. Saya gugup, tapi melakukannya dengan sepenuh hati. Ibunya memegang tangan saya. Sekarang kamu benar-benar anak kami. Bulan berikutnya, pernikahan di Abu Dhabi. Istana megah, ratusan tamu, musik tradisional. Saya memakai gaun emas dan Putra memakai pakaian tradisional Arab. Ayah saya menggenggam tangan Putra. Aku menitipkan putriku padamu. Saya akan mengabdi padanya seumur hidup. Setelah menikah, kami kembali ke Jakarta. Kami menyewa apartemen kecil dan memulai hidup baru. Putra lulus dari Akpol dan menjadi perwira muda polisi. Saya fokus pada persiapan kelahiran. Pada Desember 2025, waktu kelahiran semakin dekat. Saya gugup dan takut sakit. Aku di sini, di sampingmu. Tidak apa-apa. Pagi buta tanggal 20 Desember, kontraksi dimulai. Kami bergegas ke rumah sakit. Rasanya sakit, tapi Putra memegang tangan saya. Kamu bisa, Nora. Sedikit lagi. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi terdengar. Selamat, bayi perempuan yang sehat. Perawat meletakkan bayi itu di dada saya. Makhluk kecil yang hangat. Harin kami. Saya menangis, Putra juga menangis. Terima kasih, Nora. Harin sangat cantik. Harin memiliki mata saya dan hidung Putra. Kedua keluarga sangat bahagia. Ibunya Putra membantu kami merawat bayi. Ayah saya juga datang dari Abu Dhabi. Beliau awalnya canggung, tetapi kemudian tersenyum bahagia saat menggendong cucunya.
Cucuku, cantik sekali. Suatu malam, ayah saya dan Putra duduk berdua. Putra, awalnya aku tidak menerimamu. Aku minta maaf, kata ayah saya. Tidak apa-apa Tuan, saya mengerti. Tapi sekarang aku tahu, kamu pria sejati. Pria yang bertanggung jawab dan tahu cara mencintai. Ayah saya menggenggam tangan Putra. Terima kasih telah membahagiakan putriku. Saya yang harus berterima kasih karena Anda mengizinkan saya mencintai Nora. Mereka berpelukan. Saya menangis haru melihat pemandangan itu. Beberapa tahun berlalu. Harin sudah berusia 7 tahun dan adiknya, Jihan Omar, berusia 4 tahun. Kedua anak kami fasih berbahasa Indonesia dan Arab. Mama, tadi aku presentasi tentang budaya Timur Tengah di kelas, kata Harin bangga. Bagaimana caramu menjelaskannya? Aku jelaskan tentang hijab dan masjid. Teman-temanku kagum. Hebat anakku. Jihan belajar pencak silat. Sangat lucu melihatnya berlatih dengan seragam hitamnya. Papa, aku ingin jadi pesilat hebat. Kalau begitu kamu harus latihan keras. Dukung Putra. Saya menyelesaikan gelar S3 saya di UI. Topik disertasi saya adalah sejarah pertukaran budaya Timur Tengah dan Asia Tenggara. Selamat, Dr. Nuara, kata Putra sambil memberikan bunga. Terima kasih atas dukunganmu. Putra kini menjadi mayor polisi dan bekerja di Departemen Kerjasama Polisi Internasional. Dia menangani kerjasama antara Indonesia dan Timur Tengah. Kita benar-benar pasangan yang cocok kan? Kata saya. Tentu saja. Kita adalah takdir. Suatu hari, kami menerima undangan khusus dari keluarga kerajaan Abu Dhabi untuk acara kebudayaan besar. Kami membawa seluruh keluarga. Wow, ini rumah kakek? Tanya Harin saat tiba di istana. Iya, di sini kakek dan nenek tinggal. Saya naik ke panggung dan memberikan pidato pembukaan. Saya adalah jembatan di antara dua budaya. Saya belajar tentang cinta di Indonesia dan belajar tentang akar saya di Timur Tengah. Kedua budaya ini sangat berharga bagi saya. Orang-orang bertepuk tangan. Setelah acara, ayah saya memanggil saya, Nora, aku bangga padamu. Terima kasih ayah. Awalnya aku menolak. Tapi sekarang aku tahu, Putra adalah pilihan terbaik. Berjalan di taman kerajaan malam itu, Putra menggandeng tangan saya sementara anak-anak bermain di depan. Nora, apakah kamu menyesal? Tanya Putra. Sama sekali tidak. Menikah denganmu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Aku juga. Kami berpelukan di bawah langit penuh bintang. Sekembalinya ke Indonesia, saya memulai proyek baru, sebuah yayasan pendidikan untuk anak-anak multikultural. Saya ingin membantu anak-anak yang memiliki dua budaya agar tumbuh dengan rasa bangga. Nama yayasannya adalah Jembatan Dua Dunia. Kami mengajarkan bahasa dan program pertukaran budaya. Sambutannya sangat hangat. Harin masuk SD dan menjadi pemimpin kelas yang baik. Jihan sangat populer di taman kanak-kanak. Putra kini sudah dipromosikan menjadi kolonel polisi. Saya sangat bangga padanya. Suatu malam, kami duduk di ruang tamu setelah anak-anak tidur. Nora, bagaimana kalau kita tulis kisah kita menjadi buku? Buku? Iya. Banyak orang bisa mendapat harapan bahwa budaya yang berbeda bisa bersatu melalui cinta. Ide bagus. Aku akan mencoba menulisnya. 6 bulan kemudian, buku itu terbit dengan judul Dua Dunia, Satu Cinta. Buku itu menjadi bestseller dan dibahas di berbagai media. Di acara penandatanganan buku, seorang pembaca berkata, saya juga punya kekasih asing dan orang tua menolak, tapi saya mendapat keberanian dari bukumu. Saya menjawab, jangan menyerah, ketulusan akan menang. Sekarang adalah Januari 2026. Lebih dari 2 tahun sejak saya datang ke Indonesia. Begitu banyak yang terjadi, penolakan, konflik, air mata, dan akhirnya kemenangan. Tadi pagi, keluarga kami makan bersama. Putra membuat nasi goreng. Saya membuat roti khas Timur Tengah. Enak mama, papa, kata Harin dan Jihan. Setelah makan, Putra berkata, Nora, hari ini hari spesial. Hari apa? Tepat 2 tahun sejak kita pertama kali bertemu di depan minimarket itu. Saya terkejut. 2 tahun sudah berlalu. Aku ingat saat itu. Aku sangat takut, tapi merasa lega saat kamu muncul. Aku juga ingat, saat pertama melihat matamu, aku merasa sesuatu akan berubah. Kami tersenyum. Harin bertanya, Mama, Papa, bagaimana kalian bertemu? Saat Mama dalam bahaya, Papa menolongnya seperti pahlawan. Wah, Papa hebat.
Jihan memeluk Putra. Sore hari kami pergi ke Taman Mini Indonesia Indah. Keluarga kami bersepeda bersama. Harin sudah mahir bersepeda roda 2. Mama, lihat aku cepat sekali. Iya, kamu hebat nak. Kami duduk di bangku dan beristirahat. Putra menyandarkan kepalanya di bahu saya. Nora, terima kasih telah masuk dalam hidupku. Aku yang lebih berterima kasih karena kamu menyelamatkanku, mencintaiku, dan membangun keluarga ini bersamaku. Kita akan terus bersama, kan? Tentu saja, seumur hidup. Malamnya, setelah anak-anak terlelap, saya berpikir bagaimana saya sampai di titik ini. 2 tahun lalu, dalam momen berbahaya itu, seorang pria menghalangi saya. Pilihan itu mengubah hidup saya dari putri bangsawan menjadi istri, ibu, dan aktivis pertukaran budaya. Segalanya terasa seperti keajaiban. Saya melihat keluar jendela, lampu-lampu Jakarta berkerlip. Kota ini sekarang adalah rumah saya. Abu Dhabi adalah rumah saya, dan Indonesia juga adalah rumah saya. Saya adalah orang bahagia yang memiliki 2 dunia. Putra mendekati saya. Apa yang kamu pikirkan? Kisah kita, rasanya seperti drama, ya? Iya, tapi ini nyata. Cinta kita nyata, keluarga kita nyata. Apa yang akan terjadi di masa depan? Kita akan hidup bahagia. Membesarkan anak-anak, saling mencintai, dan menjadi jembatan antara 2 budaya. Indah sekali. Itu impianku juga. Putra memeluk saya, hangat dan aman. Saya memejamkan mata, yakin besok akan bahagia lagi. Malam itu di depan minimarket di Jakarta, takdir saya berubah. Momen menakutkan itu menjadi awal yang paling indah. Cinta yang ditolak menjadi berkah terbesar. Nora Alnayan, sekarang Nora Wijaya. Seorang menantu Indonesia, ibu dari 2 anak, dan jembatan 2 dunia. Inilah identitas saya, dan saya bangga akan semuanya. Apakah Anda juga sedang melewati masa sulit? Apakah Anda ditolak karena cinta? Jangan menyerah, ketulusan akan menang. Kadang butuh waktu, tapi pada akhirnya cinta akan menang. Sama seperti saya, malam ini saya tidur dengan rasa syukur. Putra ada di samping saya, Harin dan Jihan ada di kamar sebelah. Inilah segalanya yang saya miliki dan ini sudah cukup. Kisah Nora tidak berakhir di sini. Karena setiap hari ada kisah baru yang dimulai. Namun satu hal yang saya yakini, kisah itu akan selalu penuh dengan cinta. Dan di balik cinta itu, 2 negara, Indonesia dan Uni Emirat Arab, bersatu. Selesai.